Grebek Luano merupakan kegiatan bersih desa sekaligus kirab budaya yang dilaksanakan di Desa Luano, Kecamatan Luano, Kabupaten Purworejo. Grebek Luano yang merupakan acara bersih desa juga sebagai ungkapan rasa syukur warga masyarakat Luano atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah panen hasil bumi melimpah. Kegiatan ini dilaksanakan 3 tahun sekali dan biasanya digelar setelah panen raya. Acara Grebek Luano diawali dengan kirab hasil bumi dengan mengelilingi Desa Luano. Rombongan kirab dipimpin Kepala Desa Luano, disusul perangkat desa, pembawa benda pusaka, drum band, bergodo, pasukan pembawa hasil bumi, dan diiringi kesenian dolala. Kirab diikuti sebanyak 12 bergodo dari 12 dusun yang masing-masing membawa tumpeng, nasi, dan hasil bumi. Sebelum sampai Masjid Al-Iman, bergodo kirab berhenti di Gapura Singlopuro yang merupakan bekas pintu gerbang Kadipaten Luano. Lalu melaksanakan ritual unggah tirto bumi dengan mengambil air dari 7 sumber mata air yang terdapat di Luano. Prosesi Grebek Luano dilanjutkan sedekah bumi dan kenduri di halaman Masjid Al-Iman Luano, yang kemudian semua warga berebut hasil bumi dan tumpeng. Makna dari Gunungan Grebek sendiri yaitu merupakan hadiah dari Sultan Yogyakarta kepada masyarakat yang datang ke Keraton Yogyakarta agar dimakan bersama-sama. Masyarakat Jawa meyakini adanya berkah sultan dalam Gunungan Grebek tersebut. Selain itu, Gunungan Grebek juga dianggap sebagai bentuk kedermawanan dan berkah raja kepada masyarakat. Makna yang dimiliki dalam Gunungan Grebek sendiri yaitu kesederhanaan, kesatuan, keseimbangan, dan keselarasan. Kemudian bergada atau bergodo. Bergada atau bergodo adalah kebudayaan yang diadaptasi dari prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana pada zaman dahulu bergada atau bergodo ini berperan sebagai pasukan prajurit yang melindungi keraton dan wilayahnya dari serangan musuh. Kemudian unggah tirto bumi. Pengambilan air dari 7 sumber mata air yang terdapat di desa setempat. Kenapa harus 7? Karena 7 itu pitu, yang dalam bahasa Jawa artinya pertolongan. Karena itu kita mengharap ada pertolongan dalam menjalani kehidupan ini.
Dalam adat Jawa, angka 7 selalu dikaitkan dalam hal apapun. Selain itu, pengambilan air dari 7 sumber mata air yang berbeda ini memiliki makna tersirat terhadap upaya pelestarian alam untuk ketersediaan air bersih bagi kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitu tari dolalak. Dolalak merupakan kesenian khas Purworejo. Tarian ini muncul karena adanya pengaruh akulturasi budaya Belanda dengan budaya setempat. Hal ini dapat dilihat dari gerak tariannya yang mengadopsi gerakan dansa dan pencaksilat Jawa. Penamaan dolalak berasal dari not do dan la, karena tarian ini diiringi musik dengan dua nada tersebut. Adapun fungsi tarian dolalak diantaranya sebagai tari dalam upacara adat, tari hiburan, tari penyambutan, dan juga sebagai sarana pelestarian budaya. Tradisi yang kedua yaitu nyadran. Nyadran merupakan tradisi turun-temurun untuk menghormati leluhur serta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini diawali dengan bersih makam di desa setempat. Nyadran sendiri dimaksudkan sebagai sarana mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia, mengingatkan diri bahwa semua manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. Juga dijadikan sebagai sarana guna melestarikan budaya gotong royong dalam masyarakat, sekaligus upaya untuk dapat menjaga keharmonisan bertetangga melalui kegiatan Kembul Bujono atau makan bersama. Acara nyadran diawali dengan melakukan bersih, yaitu pembersihan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan. Dalam kegiatan ini, masyarakat dan antar keluarga saling bekerja sama gotong royong untuk membersihkan makam leluhur. Kegiatan yang selanjutnya dilanjutkan dengan kirap. Kirap merupakan arak-arakan peserta nyadran menuju ke tempat upacara adat dilangsungkan. Yang selanjutnya ujub, yaitu kegiatan untuk menyampaikan maksud dari serangkaian upacara adat oleh pemangku adat. Prosesi nyadran dilanjutkan dengan doa. Pemangku adat memimpin kegiatan doa bersama ditujukan kepada roh leluhur yang sudah meninggal. Selanjutnya yaitu Kembul Bujono dan Tasyakuran. Setelah dilakukan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Masyarakat menggelar Kembul Bujono atau makan bersama dengan setiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri. Makanan yang dibawa berupa makanan tradisional seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, urap sayur dengan lauk rempah, perkedel, tempe dan tahu bacem, dan lain sebagainya. Setelah masyarakat telah berkumpul dan membawa kendurinya masing-masing, kemudian makanan yang dibawa diletakkan di depan untuk didoakan oleh pemuka agama setempat untuk mendapatkan berkah dan kemudian tukar-menukar makanan yang tadi dibawa oleh masyarakat. Untuk mengakhiri acara, kemudian masyarakat melakukan makan bersama dengan saling bersenda gurau untuk saling mengakrabkan diri.
Tata cara pelaksanaan tradisi nyadran tidak hanya sekedar ziarah ke makam leluhur, tetapi juga terdapat nilai-nilai sosial, budaya, seperti gotong royong, pengorbanan, ekonomi, menjalin silaturahmi, dan saling berbagi antar masyarakat di suatu lingkungan. Tradisi nyadran dilakukan dengan kearifan lokal masing-masing, sehingga di beberapa tempat terdapat perbedaan-perbedaan dalam prosesi pelaksanaannya. Dalam perjalanannya, terdapat pengembangan-pengembangan dalam prosesi nyadran, yakni dengan memasukkan unsur-unsur budaya, salah satunya yakni dengan menampilkan berbagai kesenian khas daerah tersebut sebagai unsur pertunjukan. Nyadran termasuk sebagai salah satu tradisi menjelang datangnya bulan Ramadan. Filosofi dari kegiatan nyadran sendiri yaitu nyadran memiliki makna untuk mengingatkan diri bahwa semua manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. Selain itu, tradisi ini juga menjadi sarana melestarikan budaya gotong royong sekaligus untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Tradisi nyadran dilakukan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti berziarah ke makam leluhur hingga makan bersama. Nyadran bertujuan agar nantinya mereka dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, tanpa suatu kendala apapun. Sebelumnya kegiatan di bulan Ruah ini juga ada acara makan bersama. Tentunya ada hidangan yang disajikan untuk disantap. Berikut ini beberapa hidangannya dan filosofinya. Yang pertama ada ingkung ayam. Salah satu menu wajib saat nyadran adalah ingkung ayam, berupa ayam kampung utuh yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah pilihan. Jika diperhatikan, nama dan bentuk ayam ini bak orang seperti sedang melakukan sholat. Nama ingkung diambil dari ingsun dan kung, dan menekung. Dalam bahasa Indonesia, ingsun menekung diartikan sebagai aku berdoa dengan penuh hikmat. Kemudian ada tahu dan tempe, dikenal sebagai makanan yang kaya akan nutrisi. Tahu dan tempe juga menjadi hidangan lauk nyadran yang perlu disajikan bagi orang Jawa. Tahu dan tempe memiliki simbol keharmonisan dalam berumah tangga. Jadi, harapannya silaturahmi akan tetap terjaga dengan baik. Kemudian ada sambal goreng ati ampela. Sambal goreng ati ampela adalah bahan makanan dari ati ampela ayam yang dibumbui sambal dan tambahan petai. Hidangan ini cukup populer di rumah tangga karena kerap disajikan saat acara besar seperti nyadran dan lebaran. Kehadiran sambal goreng ati ampela menjadikannya pilihan kedua saat kita tak kebagian ingkung ayam untuk disantap. Selanjutnya ada urap. Makanan urap berisikan banyak sayuran dalam suatu sajian seperti daun kenikir, tauge, daun kemangi, parutan kelapa, kacang panjang, dan masih banyak lagi. Hidangan ini disimbolkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas keberkahan yang melimpah. Hidangan yang terakhir yaitu apem. Apem adalah makanan khas Jawa yang terbuat dari tepung beras. Makanan ini biasanya disajikan untuk menyambut acara-acara penting seperti acara keluarga hingga pernikahan. Seperti namanya yang diambil dari bahasa Arab, afwan, afan atau afawun. Ini memiliki arti maaf atau pengampunan. Apem cocok dihidangkan dalam bulan Ramadan karena sebelum menjelang ibadah puasa banyak umat muslim yang saling bermaaf-maaf.